Halo, halo, kita lanjutkan lagi ngobrol bersama dengan Bung Rocky ya. Bung Rocky ini, nah kalau kita lihat ya, eh, ada satu perkembangan yang menarik. Ini berkaitan dengan PAN yang sekarang ini sedang melakukan safari politik. Dia beberapa hari yang lalu bertemu dengan Ibu Megawati, menjajaki koalisi dan mengusung Ganjar Pranowo. Tapi ternyata hari Senin dia juga akan bertemu dengan Gerindra. Saya jadi bertanya-tanya, apa yang terjadi sesungguhnya? Karena kan sejak awal Pak Zulkifli Hasan itu menyatakan bahwa siapa capres yang akan dipilih oleh PAN itu berdasarkan arahan dari Pak Jokowi. Apakah satu saya pertanyaan saya, apakah Pak Jokowi sendiri sedang kebingungan untuk menentukan dua pilihan Prabowo dengan Gibran? Yang kedua, bisa jadi sekarang cengkeraman Pak Jokowi itu terhadap partai-partai politik mulai melemah sehingga PAN melakukan siksa. Oke, kalau dibandingkan apakah cengkeraman Jokowi melemah dan profil PAN yang makin tinggi, saya kira nggak bukan begitu kalkulasinya. Tetap Jokowi lebih tinggi status cengkeramannya daripada profil PAN yang meninggi. Jadi kelihatannya kalau saya baca secara cepat-cepat, Jokowi membaca survei bahwa Ganjar itu akhirnya jadi liability, bukan lagi aset. Kira-kira begitu tuh. Jadi Jokowi menganggap ya buat apa kalau terus-menerus Ganjar itu tidak naik-naik elektabilitasnya, maka lebih baik dia cut off aja tuh, jual murah aja kan. Jadi pindah sahamnya ke Prabowo. Saya kira itu yang memang tidak dieksplisitkan oleh Jokowi, tetapi Jokowi melihat bahwa aktivitas Prabowo dalam 2 minggu ini luar biasa tuh, ada di mana-mana tuh. Maka Jokowi menganggap ya kalau begitu sempurnakan aja Prabowo. Gampang aja cara berpikir Jokowi kan. Sebagai orang bisnis dia tahu bahwa yang sana itu liability, yang ini adalah aset. Maka PAN juga membaca arah itu. Jadi sebetulnya terjadi percakapan batin ya antara PAN dengan Jokowi. PAN mengintip bahwa Jokowi akhirnya lebih cenderung untuk tidak main dua lagi tuh, main satu aja tuh. Karena kalau main dua justru bisa bisa kejebak dia di situ kan. Nah ini yang menunjukkan bahwa selama Ganjar itu tidak diasuh oleh Jokowi, maka dia kehilangan power. Saya kemarin bilang bahwa Ganjar itu kan power rangernya Jokowi itu. Nah, waktu dia ada di Jokowi, dia betul-betul punya power. Dan setelah dirampas oleh Ibu Mega, ya powernya hilang. Dan itu dibaca juga oleh PAN bahwa ya udah terlalu lama untuk menunggu efek balik dari elektabilitas Ganjar. Saya menduga bahwa ketika di survei terakhir, elektabilitas Ganjar justru turun dibandingkan dengan kalau kita bikin proyeksi. Kalau Ganjar di dalam 2 bulan ini tetap di kubu Jokowi, pasti dia moncer tuh. Tapi justru karena dipindahin, dia hilang. Jadi saya kira rasional juga kalau Pak Jokowi menganggap bahwa ya Ganjar itu udah jadi beban, bukan lagi jadi aset. Dan itu yang dibaca dengan hati-hati oleh PAN. Sehingga PAN menganggap oke, ya semacam izin pamit dari Ganjar untuk pergi pada Gerindra kira-kira. Atau pamit dari PDIP untuk pergi pada Gerindra. Dan itu satu paket dengan upaya untuk menjadikan uh, ketua umum luar biasa dari PAN yaitu Erick Thohir untuk jadi wakil presiden Prabowo. Jadi semacam courtesy aja ya kemarin itu ya. Jadi bukan 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 penjajakan. Ya, Karena kalau saya lihat setelah pertemuan itu wajahnya Ibu Mega maupun wajahnya Pak Zul itu tidak sumringah. Biasanya kan orang berbesanan gitu ya, mau datang melamar gitu kan wajahnya ceria sama-sama bahagia. Ini saya menangkap kok enggak kelihatannya ada yang tidak ada kelegaan kalau gitu meminjam bahasa Anda. itu awal dari perpisahan sebetulnya. Dan kita bisa paham kan ya Jul adalah ketua PAN, tapi ada ketua umum luar biasa namanya Erick Thohir yang mungkin juga kasih sinyal udah ke Prabowo aja lah. Karena Erick Thohir juga mungkin udah courtesy call dengan Jokowi dan menganggap ya udah lebih baik modal Erick Thohir itu diinvestasikan ke Gerindra. Kira-kira begitu tuh. Ini akibat dari yang kita ungkapkan terus bahwa karena mereka semua ini anti 0%, sekarang mereka semua yang jadi gugup kan untuk menghadapi perubahan cepat dari satu koalisi-koalisi yang lain. Begitu dihitung elektabilitas Ganjar mulai turun, maka mulai ragu-ragu, ibu Mega cemberut juga tuh. Akhirnya ya terbaca bahwa psikologi Megawati menjadi makin tidak stabil. Sementara Jokowi makin stabil karena itu dia merasa udah seluruh aset diinvestasikan ke Gerindra. Kira-kira itu. Ini sering kita sebut bahwa kita FN melakukan kalkulasi sambil menduga tuh. Guessing sambil estimation. Dan
Oke, tapi saya kira sebenarnya memang sejak awal misalnya Ibu Mega tahulah kalau PAN dan P3 yang datang itu ya memang nggak akan menambah elektabilitas, itu udah pastilah ya ke Ganjar satu. Ya, memang itu partai-partai itu kan secara nature-nya tidak ke mereka, tidak ke Ganjar gitu. Yang kedua saya kira yang justru penting buat Bu Megawati, tapi apapun tetap saja nama kan bagaimanapun PAN dan P3 itu ada nama Islamnya, dan ini penting distempelkan kepada Ganjar karena bagaimanapun PDIP itu selama ini stigmanya anti Islam. Betul. Nah, sekarang problemnya Ganjar mau ambil warna hijau itu atau warna Muslim itu dari mana itu pertanyaan lagi tuh. Jadi kalau Ganjar tadinya ada di Jokowi, Jokowi bisa atur. Oke, Ganjar anda merah, tapi anda akan ada dalam koalisi yang ada kuning dan hijau gitu, kira-kira atau dan biru tuh. Ini Ganjar akhirnya sendirian di kandang banteng tuh. Sementara di luar orang menganggap memangnya Indonesia merah doang tuh. Itu masalahnya tuh. Jadi itu yang kita sebut post factum. Akhirnya Ibu Mega mungkin di satu waktu akan membatalkan pencalonan Ganjar. Kan masih sampai 2000 sampai September kan soal pencalonan capres ini. Jadi Mega mungkin cemberut terus karena tidak menduga bahwa politik itu bisa berubah cepat-cepat. Dan Mega juga tidak menduga bahwa Jokowi mampu untuk fight back ketika mainannya diambil, yaitu Power Ranger-nya Jokowi diambil oleh Megawati. Ini yang kita sebut kalkulasi-kalkulasi harian yang berubah-ubah karena ada ketidakpastian yang disebabkan oleh orang berupaya untuk mencari kuota 20% threshold itu. Jadi balik lagi ya, hal yang udah kita duga dari dulu, begitu kuota 20% dipasang dan semuanya setuju, maka mereka akan kerusuhan sendiri. Yang terjadi ya amputasi, sindir-menyindir di antara mereka. Dan kita FNN menonton hal yang sudah kita duga dari awal. Kalau kita lihat Pak, manuvernya Pak Prabowo untuk mendekati atau bukan mendekati lah, mengajuk hatinya Pak Jokowi makin intens ya belakangan ini ya. Ya, jadi Pak Jokowi juga tahu bahwa Prabowo nggak main-main untuk untuk mengamankan Pak Jokowi setelah lengser. Dan kelihatannya Jokowi juga tahu bahwa hanya dengan sepenuh hati mendukung Prabowo, maka Prabowo tidak akan main-main. Ini kan duel psikologi aja kan, atau tukar tambah psikologi atau transaksi psikologi antara Prabowo dan Pak Jokowi. Kan tetap Pak Jokowi tahu bahwa dia separuh mengkhianati Prabowo sebetulnya ketika datang ke dipanggil oleh Ibu Mega. Kan dari awal sinyal Prabowo dapat restu dari Jokowi itu udah terang benderang. Jadi kelihatannya Pak Jokowi mau memulihkan relasi yang sedikit retak itu. Dan Pak Prabowo terbiasa untuk menerima konsekuensi dari kedudukan dia yang memang belum mampu untuk menandingi reputasi Jokowi itu. Karena itu tetap sebagai politisi ya Prabowo menunggu dengan sabar, dan penungguan itu menimbulkan keyakinan orang bahwa Prabowo mampu ya menahan kegetiran di dalam pertandingan politik. Itu juga dibaca oleh Jokowi. Jadi Jokowi makin lama makin merasa oke, dia berhutang pada Prabowo, gampangnya begitu, berhutang nilai pada Prabowo. Tapi apakah situasi kemarin itu menunjukkan juga semacam kebingungan dari Pak Jokowi, meskipun dia tahu bahwa ini Prabowo yang harus dia pegang, tapi dia juga tetap saja seperti apa ya, orang kan dia tidak ingin total loss gitu, dia ingin juga tetap menaruh telurnya dalam keranjangnya Ganjar gitu. Iya, karena itu makin lama telur Ganjar itu makin sedikit yang ditaruh di situ kan. Lama-lama tinggal namanya bulu ayamnya yang ditaruh di situ. Sementara telurnya udah diambil orang lain lagi kan. Jadi tetap bagi Pak Jokowi kebingungan dan kegelisahan itu menetap pada dia tuh sampai nanti di surat suara atau sampai nanti perhitungan suara dia tetap gelisah. Karena itu upaya untuk menaruh atau menitipkan Ganjar misalnya melalui akal-akalan konstitusi dititipkan ke Prabowo Gibran itu tetap hidup kan. Jadi Pak Jokowi nggak mungkin tidur lelap selama dia nggak tahu bahwa ada jaminan 100% bahwa dinasti dia, oligarki dia itu ya tidak diganggu terlalu berat lah ketika dia lengser. Kan ini kita mesti bayangkan Jokowi berpikir terus bahwa dia seumur hidup nanti atau setelah lengser akan tetap punya pengaruh dalam kebijakan publik Indonesia. Itu udah jadi semacam dalil bahwa seorang presiden setelah lengser dia rindu lagi untuk memerintah tuh. Nah, kerinduan itu tentu terhubung dengan ketidakpastian politik hari ini. Jadi dia mau pastikan politik dengan investasi sepenuhnya pada Prabowo,
tapi dengan jaminan bahwa tangan dia itu akan ikut serta di dalam pembuatan kebijakan. Nah, kalau tangannya itu melalui PAN ya bisa, tetapi kurang efektif. Melalui macam-macam juga boleh aja, tapi yang paling efektif kan kalau Gibran ada di istana bersama Prabowo, entah sebagai menteri atau bahkan sekarang diisukan sebagai wakil presiden. Tapi itu tetap tadi benar bahwa ini menunjukkan bahwa kegelisahan Jokowi itu penyebab dari kegelisahan PAN juga. Nah, karena bagi PAN ini dia pokoknya nggak ada pilihan lain ya, kemana Pak Jokowi memerintahkan bergerak dia bergerak selama Pak Jokowi masih jadi presiden kan begitu. Ini udah nasib PAN lah itu, karena dari awal nggak jelas arahnya itu mau berpolitik atau mau berbisnis dalam politik, mau menunggu kesepakatan atau hasil dari Munas PAN sendiri, atau mau mengundang Erick Thohir untuk menentukan hasil Munas, kan begitu-begituan aja tuh. Jadi selama PAN nggak jadi dewasa, itu artinya PAN juga dihitung nanti dalam catatan politik menjelang pemilu sebagai faktor yang bukan faktor sebetulnya. Kalau dia faktor dari awal, dia udah bisa tentukan sendiri masa politiknya kan. Nah sekarang tentu buat Pak Prabowo ya dia senyum-senyum aja, siapapun yang mendekat ya okein aja lah. Nanti kalau PAN mendekat akan dibuat konferensi pers bahwa kira-kira Pak Jokowi sudah mengizinkan PAN untuk mendekat di Gerindra. Kira-kira begitu. Ya, ya, Walaupun ya. nanti minggu depan lagi lain lagi suasana itu. Begitu aja. Ya. Saya jadi kalau melihat politik PAN ini teringat jargon apa iklan dari sebuah produk minuman gitu. Apapun makannya, minumnya produk itu. Jadi apapun siapapun presidennya, cawapresnya harus Erick Thohir gitu ya. Kelihatannya itu. Artinya orang ya publik biasa juga tahu bahwa apa ngapain sih PAN. Apakah itu keinginan Zulkifli sendiri? Enggak. Di atas ketua umum ada ketua umum luar biasa yang tak terlihat, yang terdengar aja namanya, yaitu Erick Thohir. Dan itu ketua umum yang basisnya adalah kekuatan modal, kekuatan kapital. Itu juga yang diperhitungkan oleh Gerindra bahwa oke, kalau Erick Thohir masuk lewat PAN, maka warna Islam yang dirancang oleh Erick Thohir lewat NU bisa ke Gerindra juga tuh. Jadi semua kalkulasi itu mengarahkan pada akhirnya politik itu adalah soal price, bukan soal pride. Yes, menarik ya. Soal price bukan soal pride. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Buat kita itu Iya, ini 0% adalah priceless ya buat kita ya. yeah, priceless kalau 0%, dan demokrasi nol itu justru pride. Ya, oke, baik. Makasih, Bung Rocky. Sip.